channel Lindy The Little Barista. Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga semuanya sehat selalu dan juga pastinya nih bakal seru-seruan bareng aku kali ini karena kita bakalan review dan juga bin testing lagi beans yang bakalan menarik banget buat kalian cicipin di rumah. Jadi langsung aja nih supaya kalian gak tambah penasaran, langsung aja kita bakal mulai. Tapi sebelumnya jangan lupa buat subscribe dulu, like, dan juga jangan lupa untuk komen dan juga share video aku sebanyak-banyaknya. Oke guys, jadi hari ini kita bakalan kembali punya edisi Brewing Beans Exotic. Jadi ini adalah salah satu beans yang paling istimewa, yang benar-benar pengen banget aku brewing dari dulu, terutama nih karena varietalnya yang cukup jarang ditemui. Nah, beberapa kali aku udah menemukan ada yang menjual beans dengan varietal ini, tapi harganya itu nggak terjangkau buat kantongku yang masih anak SMP ini, ya kan? Nah, karena harganya yang mahal ini memang karena beansnya yang langka ya, jadi dan roasternya pun juga dari roastery luar negeri yang kalian tahu logonya adalah angsa yang warna pink itu. Nah, jadi ketika beans ini dirilis oleh roastery dari Indonesia, nah aku langsung aja beli, dan kebetulan roasterynya ini juga salah satu roastery yang udah lama banget aku ikutin dan udah pengen banget aku cobain beansnya, tapi belum kesampaian dan baru kesampaian sekarang ini untuk cobain beans mereka. Nah, beans apa sih yang bakalan aku cobain hari ini? Nah, ini dia beansnya. Colombia El Zafiro Bus dari Hana Coffee Roastery Surabaya. Oke, seperti biasa sebelum seduh aku bakal mulai untuk membeberkan beberapa fakta menarik dari beans ini. Yang pertama, yang paling menarik dari beans ini adalah varietalnya, yaitu varietal Bus. Namanya ini unik dan juga lucu ya guys, khusus gitu. Nah, varietal ini sebenarnya berasal dari Ethiopia. Seperti kebanyakan beans dari Ethiopia yang lainnya, seperti Sidamo. Nah, nama khusus ini juga berasal dari daerah di mana kopi ini atau varietas ini ditemukan atau ditumbuhkan. Nah, Bus ini adalah sebuah daerah di barat daya Ethiopia yang tidak jauh dari daerah Cima dan juga Sidamo. Daerah Bus berada di dataran tinggi yang juga terkenal dengan produksi tehnya. Bus ini dibawa ke Amerika Latin sekitar 30 tahun yang lalu, dan saat itu justru di Amerika Latin lah, terutama di daerah Colombia, Bus ini lebih banyak ditanam dan juga dikenal. Bus ini cukup langka karena memang farming yang menanam varietal ini sangat terbatas di Ethiopia maupun di Colombia. Dan farmingnya ini menanam dalam microlot. Plus ditambah lagi ya dengan varietal ini memiliki yield atau hasil produksi yang tidak setinggi varietal-varietal lainnya. Meskipun pohonnya ini dikenal cukup bandel ya guys. Jadi cukup tahan terhadap cuaca yang terlalu panas ataupun terlalu dingin, juga terhadap curah hujan yang sangat tinggi maupun curah hujan yang sangat kurang. Nah, akibatnya adalah ya tentu saja ya dengan suplai produksi yang sedikit ini, maka harganya menjadi cukup mahal. Nah, harganya sendiri ini berkisar sekitar 30-35 dolar per 12 ounce atau sekitar per 350 gram untuk green beans-nya aja ya guys. Nah, kalau dirupiahkan ini menjadi sekitar 450.000 per 350 gram ya, atau harga kasarnya adalah 1,2 jutaan per kilogramnya. Jadi wajar banget kalau kemudian roasted beans ini juga tentu saja dijualnya secara cukup mahal. Kalau Bus ini roastingan roastery seperti Ghirardelli di Indonesia ini dijual sekitar 800-an ribu ya guys, atau 1 jutaan. Nah, ini aku beli dari Hana, ini 60 gram seharga 165.000, atau kalau 1 kilonya itu kira-kira sekitar 2,5 jutaan, atau ya 2 kali lipat dari harga green beans-nya. Ya, jadi ini aku beruntung banget bisa dapetin beans ini ya, Bus ini berkat Hana. Dan
aku bisa cobain sekarang beans yang langka banget dan cukup mahal ini. Nah, yang kedua, usus ini juga cukup spesial ya guys, karena disebut-sebut memiliki aroma dan rasa yang hampir sama seperti geisha. Nah, usus ini dikenal secara umum memiliki rasa yang fruity, manis, dan juga sedikit floral. Nah, namun demikian, rasa akhirnya tentu saja bergantung kepada setiap lot dan juga proses pasca panen dan juga roasting profile-nya dan juga lokasi tanamnya ya guys, karena lokasi tanam di Kolombia ini juga cukup mempengaruhi. Nah, biasanya nih beans yang tumbuh di Kolombia bagian utara ini cenderung memiliki notes yang earthy, kemudian high body, nutty, dan juga sangat-sangat coklati. Nah, kemudian di region tengah seperti di Quindio, nah ini memiliki notes yang lebih balance antara fruity dan juga herbal. Nah, serta yang di selatan itu seperti Cauca dan juga Nariño. Nah, ini dikenal dengan beans yang sweet dan juga citrus notes yang kuat. Nah, beans ini itu berasal dari daerah yang cukup ke arah selatan ya guys ya, sehingga kemungkinan ini akan memiliki notes yang fruity dan sweet. Nah, kalau Anda sendiri di sini menjanjikan dengan proses wash anaerobik. Nah, beans ini memiliki tasting notes yaitu floral, stone fruit, grape, dan juga honeydew sweetness. Nah, jadi ini seperti gabungan antara anggur, melon manis, dan juga golongan stone fruit ya guys, seperti itu plum, apricot, maupun peach gitu ya. Nah, ini menarik banget, nanti kita bakalan langsung aja coba brewing dan juga kita langsung review rasanya kayak gimana, makanya kalian harus terus nonton videonya sampai habis. Ketiga, beans ini berasal dari Kolombia dan diproduksi oleh farming yang ternama dari Kolombia yaitu Finca El Zafiro. Nah, ngomongin tentang beans Kolombia, aku sebenarnya udah beberapa kali ya seduh beans dari Kolombia, dan salah satu favorit aku ya adalah Kolombia Gabriel Espinosa. Dan buat kalian yang belum tonton videonya, kalian bisa langsung aja cek, ada linknya di atas. Nah, farming El Zafiro ini udah berusia sekitar 100 tahunan ya guys. Nah, ini luar biasa sekali, dan El Zafiro ini sudah terkenal sebagai produsen kopi-kopi berkualitas di seluruh dunia. Di antaranya yang paling banyak ditanam adalah kopi dengan varietal Castillo. Kemudian juga kopi-kopi eksotis seperti geisha, dan juga mereka dikenal dengan varietal bus-busnya. Nah, El Zafiro ini terletak di daerah dekat kota Popayan di barat daya Kolombia dengan ketinggian 2000 mdpl. Jadi termasuk sangat tinggi ya guys untuk penanaman kopi. Nah, ditambah lagi dengan lokasi farming mereka ini yang dekat dengan sungai dan tanahnya ini kaya akan kandungan abu vulkanik, membuat farming El Zafiro ini cocok banget ya untuk menanam kopi Arabica, terutama varietal-varietal eksotis seperti varietal bus-bus ini. Keempat, kopi ini di-roasting oleh Hana Roastery Surabaya. Nah, seperti yang aku bilang di awal tadi ya guys, akunya sudah follow IG mereka dan ngincar beans mereka ini udah sejak lama, dan baru kesampaian buat cobain beans mereka sekarang ini. Nah, Hana ini udah terjun di industri perkopian sejak tahun 2018 atau sudah sekitar 5 tahunan. Dan tentu saja sekarang ini siapa sih yang gak kenal sama yang namanya Roastery Hana. Nah, bukan hanya homebrew Surabaya, tapi juga homebrewer satu Indonesia semua kenal dan juga gemar dengan beans-beans mereka. Nah, koleksi mereka ini bisa dibilang gak terlalu banyak, tapi sangat-sangat terseleksi dengan baik. Dan kalian bisa lihat aja ya di online store mereka, itu cepet banget sold out-nya. Nah, mereka ini juga mengeluarkan seri Hanabi yang merupakan rilisan kopi-kopi yang spesial seperti seri Hanabi khusus ini. Nah, juga bagi kalian ya yang penasaran banget dengan beans dari Hana Roastery ini, kalian bisa langsung aja cek di IG mereka maupun online store mereka, dan jangan sampai kehabisan beans dari Hana Roastery ini. Oke, sekarang waktunya kita lihat kemasan dan juga beansnya secara lebih detail. Oke guys, jadi seperti ini kemasannya ya. Jadi ini warna putih. Nah, kalau kalian bisa lihat ya, ini banyak banget tulisan Jepang karena ini seri Hanabi ya mungkin.
Dan ini juga ada tulisannya Honey Roastery, belakangnya ya putih ini guys. Itu oke, langsung aja nih aku mau buka. Oke. Nah, seperti ini guys. Oke, ini ada beberapa kartu. Ini ya. Nah, ini about the coffee ya. Jadi ini tentang kopinya, dan ternyata di sini juga ada brewing guide-nya, guys. Mungkin nanti kita akan pakai. Nah, sekarang waktunya kita untuk lihat ini beansnya. Nah, ini ya. Ini lucu banget. Jadi ada buah-buahannya gitu. Columbia Elzevir. Ya, ada Arabic washed, violet, peach, grapes, honeydew. Di series. Oke, langsung aja kita akan buka ya. Nah, ini ya guys, ya langsung kecium loh baunya. Aromanya ini sangat kuat dan enak banget baunya. Seperti ini. Nah, ini memang fruity ya guys, fruity dan manis gitu sih menurut aku. Oke, kalian bisa lihat di sini. Nah, ini beansnya menurut aku ini cenderung kecil-kecil ya guys bentuknya nih, kalian bisa lihat ya. Dan ini roastingannya merata, bagus banget. Dan tadi juga kalian bisa lihat sendiri ya beansnya seperti apa. Dan ini aromanya juga udah enak banget ya guys, nikmat banget sepertinya. Jadi aku udah gak sabar banget buat langsung aja cobain beans ini guys. Oke guys, jadi karena ini bean eksotis ya guys, dan kalian tahu sendiri harganya mahal, dan ini bisa cuma terbatas. Jadi supaya nggak gagal, aku mau langsung aja ikutin brewing guide dari si Hana. Nah, kalau di sini ini brew rasionya adalah 12,5 gram kopi dengan air 200 mg ya guys. Kemudian untuk water temperature-nya atau suhu airnya pakai 93 derajat, jadi cukup tinggi. Kemudian untuk green size-nya nanti medium to fine. Kemudian untuk pouringnya kita bakal pakai 4 kali pouring. Nah, untuk kali ini aku bakalan pakai ya guys, jadi Kalita gelas ini dan juga Kalita Waves, jadi supaya rasanya lebih intens. Gitu aja sih guys. Nah, nanti kita bakalan coba ikutin arahan dari brew guide-nya ini. Nanti kalian juga bisa langsung aja lihat seperti apa detailnya nanti waktu aku brewing. Oke, jadi ini udah aku grinding, dan ini ya guys aromanya. Ini memang khas geisha ya. Jadi dia floral dan fruity. Enak banget baunya guys. Oke. Jangan lupa diratain. Oke guys, jadi menurut brew guide, nah ini sebenarnya cuma 200 gram terus dibagi 4 ya guys. Jadi nanti setiap kali pouring nanti tambah 50 gram. Oke, langsung aja kita bakalan langsung mulai untuk brewingnya. Oke, jadi untuk pouring pertama 50 gram. Oke guys, kalian bisa lihat ini bloomingnya keren banget. Nah, ini juga aromanya enak banget ya guys, langsung semerbak. Oke, langsung lanjut untuk pouring kedua. Nah, ini pouring kedua juga aku tambahin 50 gram, jadi sampai 100 gram. Oke, lanjut untuk
puring ketiga ya. Nah ini juga tambahin 50 gram sampai 150 ya. Oke, lanjut untuk puring terakhir sampai 200 gram. Oke, ini udah turun semua dan sekarang waktunya kita seruput-seruput. Oke guys, nah ini aku udah selesai untuk brewing dan sekarang waktunya kita seruput-seruput. Jangan lupa di swirl. Nah ini lihat aromanya ini. Nah ini bener-bener kayak buah ya guys, kayak jus buah gitu. Langsung aja aku mau coba. Oke. Ini bener-bener menarik banget ya guys. Jadi bener-bener ini yang pertama kali aku rasain adalah sweetnessnya. Jadi memang di sini itu paling dominan adalah sweetnessnya ya guys. Jadi di sini menurut aku sweetnessnya itu sangat terasa banget ya guys, nggak kayak mungkin beans lain yang biasanya sweetnessnya itu cuma terasa sedikit aja, slightly aja. Bener-bener kalau ini itu bener-bener kerasa banget. Dan di sini menurut aku dia kayak nektarin gitu ya guys untuk sweetnessnya. Jadi kalau misalkan di sini dibilang kayak honeydew gitu juga aku setuju banget ya guys, karena mungkin ini juga kayak melon yang manis gitu ya guys, melon manis yang juicy gitu, atau mungkin ada sedikit kayak anggurnya gitu ya guys. Nah kira-kira seperti itu guys. Dan ini saking manisnya, nah ini even acidity-nya aja itu terasanya hanya slightly aja, jadi kayak low acidity banget gitu ya guys. Tapi di sini tetap aja kerasa acidity-nya dan mungkin ya guys karena pengaruh sweetness-nya ini tadi jadi acidity-nya juga terasa lebih low dari biasanya. Nah, menurut aku sih kalau di sini dibilang kayak stone fruit, mungkin aku kurang bisa merasakan ada stone fruitnya di sini. Tapi mungkin ya kalau acidity-nya di sini lebih terasa, nah mungkin aku bakal bisa ngerasain stone fruitnya. Tapi kalau di sini nih, ya ini tadi lebih cenderung ke sweetness yang kayak melon manis itu atau anggur itu tadi guys. Dan terakhir tentu saja yang membuat ini seperti kopi yaitu bodinya. Nah tetap aja di sini ada bodinya, even though itu benar-benar juga sangat tipis banget ya guys, slightly banget terasa. Tapi ini enak banget, super duper enak ya. Dan ini bener-bener ya first impression aku ya itu tadi manis. Even kalau misalkan aku bandingin dengan geisha sebelumnya pernah aku coba, itu nggak ada ya guys geisha yang bener-bener pertama kali aku seruput itu langsung terasa sweetnessnya dulu baru acidity-nya. Itu hampir nggak ada kayak ya, aku nggak pernah coba beans yang kayak gitu. Dan ini adalah beans yang pertama kali aku bisa ngerasain sweetnessnya dulu baru acidity-nya, dan ini enak banget. Dan kalian tahu ini mouthfeel-nya enak banget, aftertaste-nya juga clean banget. Jadi ini bener-bener highly recommended banget ya guys, super duper. Kalian harus banget, wajib banget cobain beans wus-wus ini ya guys. Mumpung nih ada roastery Indonesia yang roasting beans wus-wus ini ya guys. Daripada mungkin kalian harus beli beans wus-wus yang roastingan luar negeri yang mungkin harganya akan jauh lebih mahal dibandingkan yang dari Hana Roastery ini. Nah kalian langsung aja bisa langsung beli beans ini karena bener-bener ya guys ini worth it banget. Meskipun ini harganya mahal tapi bener-bener ya dengan rasa yang seenak ini itu ya nggak rugi lah dengan kalian beli beans ini dengan harga yang mahal itu. Jadi bener-bener ya kalian langsung aja bisa langsung cobain beans ini ya guys, Colombia El Zafiro Wus-Wus dari Hana Coffee and Roastery Surabaya. Oke guys, jadi itu tadi review dan juga bean testing beans eksotik, beans dengan varietal Wus-Wus ya. Aku pertama kali cobain beans dengan varietal Wus-Wus yang hasilnya memang enak banget.
worth it banget ya guys buat kalian beli. Jadi semoga kalian suka ya dengan rekomendasi beans yang aku kasih ke kalian hari ini. Dan juga terima kasih buat kalian semua yang udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa juga untuk selalu dukung channel aku dengan cara subscribe, like, comment, dan share biar aku bisa banyak-banyaknya. Dan juga jangan lupa ya untuk stay tune terus di channel ini untuk update berita-berita maupun kopi-kopi yang menarik ya. Jadi kalian bisa langsung aja stay tune terus untuk video-video yang menarik. Dan jangan lupa juga untuk selalu gilain kopimu sendiri dan minum kopinya bareng aku.